Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nurfitra. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kasus penyakit yang berkaitan dengan gizi dan upaya penanggulangannya. Langsung saja. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Gizi dalam kesehatan masyarakat. Gizi kesehatan masyarakat adalah kesehatan gizi masyarakat yang mengacu pada ambang cabang populasi terfokus kesehatan masyarakat yang memantau diet, status gizi dan kesehatan, dan program pangan dan gizi, dan memberikan peran kepemimpinan dalam menerapkan publik kesehatan, prinsip-prinsip untuk kegiatan yang mengarah pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pengembangan kebijakan dan perubahan lingkungan. Definisi status gizi. Status gizi adalah ekspresi dari kenyataan keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau dapat dikatakan bahwa status gizi merupakan indikator baik buruknya penyediaan makanan sehari-hari. Indikator status gizi. Indikator status gizi yaitu tanda-tanda yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Indikator status gizi umumnya secara langsung dapat terlihat dari kondisi fisik atau kondisi luar seseorang. Gizi buruk. Gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein, tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan atau menderita sakit dalam waktu lama. Ditandai dengan status gizi sangat kurus dan atau hasil pemeriksaan klinis yang menunjukkan gejala Maramus, Kwashiorkor, atau Maramix, Kwashiorkor. Maramus adalah keadaan gizi buruk yang ditandai dengan tampak sangat kurus, iga gambang, perut cekung, wajah seperti orang tua, dan kulit kereput. Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk yang ditandai dengan edema seluruh tubuh, terutama di punggung kaki, wajah membulat dan sembab, perut buncit, otot mengecil, pandangan mata sayu, dan rambut tipis atau kemerahan. Maramus Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk dengan tanda-tanda gabungan dari Maramus dan Kwashiorkor. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seseorang. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampungan air limbah, tidak menggunakan kloset yang bijak, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. 2. Faktor ekonomi. Di banyak negara secara ekonomis kurang yang berkembang, sebagian besar penduduknya berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi, dan pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. 3. Faktor sosial budaya. Indikator masalah gizi dan dari sudut pandang sosial budaya antara lain stabilisme keluarga dengan ukuran frekuensi nikah, cerai, rujuk. Anak-anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga yang tidak stabil akan sangat rentan terhadap penyakit gizi kurang. 4. Faktor biologis atau keturunan. Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan ini sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewaris sifat tersebut. 5. Faktor religi. Religi atau kepercayaan juga berperan dalam status gizi masyarakat. Contohnya seperti tabu mengonsumsi makanan tertentu oleh kelompok umur tertentu, yang sebenarnya makanan tersebut justru bergizi dan dibutuhkan oleh kelompok umur tersebut. Akibat yang ditimbulkan karena gizi salah. Malnutrisi. Gizi salah berpengaruh negatif terhadap
perkembangan mental, perkembangan fisik, produktivitas, dan kesanggupan kerja manusia. Gizi salah satu yang diderita pada masa periode dalam kandungan dan periode anak-anak. Menghambat kecerdasan anak. Anak yang menderita gizi salah tingkat berat mempunyai otak yang lebih kecil daripada ukuran otak rata-rata dan mempunyai sel otak yang kapasitasnya 15% sampai 20% lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang bergizi baik. Cara-cara perbaikan status gizi. Peraturan makanan adalah upaya untuk meningkatkan status gizi, antara lain menambahkan berat badan dan meningkatkan kadar Hb. Berikut adalah pengaturan makanan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi. Kebutuhan energi dan zat gizi ditentukan menurut umur, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas. Susunan menu seimbang yang berasal dari beraneka ragam bahan makanan, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan. Menu disesuaikan dengan pola makan. Peningkatan kadar Hb dilakukan dengan pemberian makanan sumber zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani karena lebih banyak diserap oleh tubuh daripada sumber makanan nabati. Selain meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi, juga perlu menambahkan makanan yang mengandung vitamin C seperti pepaya, jeruk, nanas, pisang hijau, sawah kecil, sukun, dan lain-lain. Penanggulangan masalah gizi. Seperti yang kita ketahui, masalah gizi yang salah kian merak di negara kita. Dengan demikian, diperlukan penanggulangan guna memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi gizi salah, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Penanggulangan masalah gizi kurang. Upaya pemenuhan persediaan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam makan. 2. Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah. 3. Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari tingkat pos pelayanan terpadu, posyandu, hingga puskesmas dan rumah sakit. 4. Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem. 5. Kewaspadaan pangan dan gizi. 6. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. 7. Peningkatan teknologi pangan yang untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas. 8. Intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi, serta kapsul minyak beridium. 9. Peningkatan kesehatan lingkungan. 10. Upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, iodium, dan zat besi. 11. Upaya pengawasan makanan dan minuman. 12. Upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi. Penanggulangan masalah gizi lebih. 1. Meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu. 2. Meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di puskesmas, RS, dan rumah tangga. Menyediakan pemberian makanan tambahan kepada balita kurang gizi dan dari keluarga miskin. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak. Memberikan suplemen gizi, kapsul vitamin A kepada semua balita, penilaian status gizi. Permasalahan gizi masyarakat. Penyebab langsung makanan dan penyakit dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang. Timbulnya gizi kurang tidak hanya dikarenakan asupan makanan yang kurang, tetapi juga penyakit. 2. Penyebab tidak langsung. Ada 3 penyebab tidak langsung yang menyebabkan gizi kurang, yaitu ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai. Setiap keluarga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya. Pola asuhan anak kurang memadai. Setiap keluarga dan masyarakat diharapkan dapat menyediakan waktu, perhatian, dan dukungan terhadap anak agar dapat ditumbuhkan terkembang terhadap baik fisik, mental, dan sosial.
Pelayanan kesehatan dan lingkungan kurang memadai. Sistem pelayanan kesehatan yang ada diharapkan dapat menjamin persediaan air bersih dan sasaran pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh setiap keluarga yang membutuhkan. Penyebab gizi buruk. Penyebab utama gizi buruk adalah kekurangan asupan makanan yang bernutrisi sesuai kebutuhan masing-masing. Kelompok usia, kekurangan asupan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik. Selain itu, gizi buruk juga sering disebabkan oleh gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit kronis, misalnya diare kronis atau TBC. Faktor resiko gizi buruk. Faktor terjadinya gizi buruk pada anak bisa meningkat jika ibu hamil memiliki beberapa kondisi atau faktor berikut. 1. Hamil di usia remaja. 2. Malnutrisi. 3. Kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, dan menggunakan narkoba. 4. Terinfeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B. 5. Tingkat pendidikan rendah. 6. Kemiskinan. Sedangkan pada anak, beberapa kondisi yang bisa meningkatkan resiko terjadinya gizi buruk adalah 1. Terlahir prematur atau berat badan lahir rendah. 2. Mengalami infeksi kronis atau infeksi berulang. 3. Berkebutuhan khusus, misalnya cerebralplasi. 4. Terlahir dengan kelainan bawaan seperti bibir sumbing, kelainan pada sistem pencernaan, malabsorpsi makan, atau penyakit jantung. 5. Mendapat pola asuh yang tidak menunjang tumbuh kembangnya. 6. Tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk, tidak mendapat akses untuk air bersih dan berpolusi. Gejala gizi buruk. Gejala yang menunjukkan anak mengalami gizi buruk adalah tubuh anak tampak sangat kurus, wajah keriput, kulit kering, perut tampak buncit, sering lemas dan tidak aktif bermain, gangguan tumbuh kembang, rambut mudah rontok dan tampak kusam, pembengkakan endema di tungkai. Pemeriksaan gizi buruk. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik seperti mengukur tinggi badan, mendingan berat badan, serta mengukur lingkaran kepala dan lingkaran atas anak. Selanjutnya, seluruh hasil pengukuran tersebut akan dimasukkan ke dalam kurva pertumbuhan WHO. Untuk memastikan diagnosis, dokter juga akan melakukan pemeriksaan penunjang meliputi tes darah untuk mendeteksi kadar Hb dan gangguan elektrolit yang sering terjadi pada anak dengan gizi buruk. Fototrogen dada dan tes mantau untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis yang sering menimbulkan gizi buruk. Penanganan gizi buruk. Anak dengan gizi buruk perlu menjalani rawat inap di rumah sakit agar dokter dapat menstabilkan kondisi dan tanda-tanda vital anak. Berikut adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter, menyelimuti anak untuk menjaga suhu tubuh, memberikan cairan infus untuk mengatasi dehidrasi, mengobati infeksi dengan pemberian antibiotik, memberikan suplemen berupa vitamin A, zat besi, dan asam folat, memberikan vaksin. Selain upaya di atas, dokter juga memberikan makanan cairan khusus berupa F75, F1000 atau Ready to Use Therapeutic Food atau RUTF melalui mulut atau selang makanan secara perlahan dan bertahap. Makanan tersebut berisi susu, mentega, minyak, gula, dan kacang yang ditambahkan dengan vitamin dan mineral. Komplikasi gizi buruk. Gizi buruk yang tidak tertangani bisa menyebabkan komplikasi berupa dehidrasi berat, hipotermia, anemia, gangguan tumbuh kembang, gangguan otak, terserang penyakit infeksi berat, kematian. Pencegahan gizi buruk. Gizi buruk bisa dicegah dengan melakukan beberapa upaya berikut: memberikan makanan bergizi lengkap dan seimbang sesuai kebutuhan anak, menerapkan pola asuh yang baik, memberikan ASI eksklusif hingga usia anak 6 bulan, dijalankan dengan memberikan empasi yang bergizi lengkap dan seimbang, mengukur tinggi dan berat badan anak secara berkala, membawa anak untuk segera berobat bila terkena penyakit infeksi. Penyakit akibat kurang gizi.
Kwashiorkor adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi dan salah satu yang paling akut. Penyakit ini disebabkan oleh malnutrisi protein, suatu kondisi di mana kekurangan atau ketiadaan asupan protein yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan membuat sel baru di tubuh. Maramus adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan asupan energi atau kalori seperti karbohidrat, lemak, dan protein secara umum. Penyakit ini memiliki ciri-ciri dan efek yang mirip dengan kwashiorkor karena kedua penyakit ini bisa terjadi karena kekurangan protein. Anemia, kondisi kurang protein pada sel darah merah. Hemoglobin dapat dikategorikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh malnutrisi. Berkurangnya hemoglobin pada darah disebabkan oleh kekurangan asupan zat besi pada tubuh dan mengakibatkan terjadinya anemia. Penyakit gondok. Gondok adalah penyakit yang memerangi kelenjar tiroid dan menyebabkan terjadinya pembekakan. Penyakit ini disebabkan oleh kurangnya yodium yang umumnya ada pada garam. Beriberi juga salah satu penyakit akibat kurang gizi. Penyakit beriberi adalah penyakit yang menyerang fungsi sistem saraf dan otot dalam tubuh. Hal ini dikarenakan penyakit ini terjadi saat tubuh kekurangan vitamin B1 yang bertugas dalam fungsi sistem saraf otot. Selain itu juga menyerang sistem pencernaan. Hiponatremia adalah kondisi gangguan pada kadar natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari batas normal. Kadar natrium dalam darah perlu dijaga dalam batas yang normal karena natrium berfungsi sebagai pengatur kadar air dalam tubuh, menjaga tekanan darah, dan mengatur sistem saraf otot. Hipokalemia adalah kondisi di mana kadar kalium dalam darah lebih rendah dari batas normal. Kadar kalium dalam tubuh sangat bertubuh pendek, stunting, kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak. Bertubuh kurus, wasting di sisi lain memiliki tubuh kurus, wasting atau kekurangan gizi akut mempunyai akibatnya dari penurunan berat badan yang cepat atau kegagalan untuk menambah berat badan. Seorang anak yang tergolong kurus atau kegemukan memiliki resiko kematian yang tinggi. Kegemukan dan obesitas pada orang dewasa. Secara lokal, sebagai gemuk telah mencapai hampir 2 kali lipat di Indonesia dalam 15 tahun terakhir, meningkatkan potensi penyakit tidak menular yang mengkhawatirkan seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular. Stunting merupakan masalah gizi kronis yang cukup umum di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh asupan yang kurang dalam waktu cukup lama, umumnya karena memberikan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. UNICEF mendukung pemerintah Indonesia untuk meningkatkan lingkungan yang mendukung gizi dan memperkuat sistem untuk pemberian layanan gizi. Aspek ini termasuk memberikan saran kebijakan, koordinasi, dan dukungan advokasi, membantu menghasilkan bukti praktis terbaik dalam nutrisi, dan memberikan bantuan teknis untuk memperluas cukupan dan kualitas layanan gizi berdampak tinggi untuk anak-anak dan perempuan, terutama yang paling rentan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masih memiliki masalah gizi yang mau dialami masyarakat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri membagi masalah gizi tersebut dalam 3 kategori, yaitu kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan kekurangan gizi mikro. Ini referensi. Mungkin cukup sekian yang dapat Pali sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang jelas mohon dimaafkan. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.